Usai telan kekalahan telak atas Jepang, PSSI kebut rencana besar untuk hadapi round 4 di Oktober mendatang. Proyeksi besar pasca badai Jepang menuju Piala Dunia 2026, kekalahan telak 6-0 dari Jepang dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menyisakan luka mendalam bagi tim nasional Indonesia dan jutaan penggemar sepak bola tanah air. Namun, di balik skor yang memilukan itu, terhampar janji manis dan proyeksi besar dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk menghadapi tantangan lebih berat di putaran keempat. Ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan dan optimisme. Ketua Umum PSSI, dalam konferensi pers pasca laga, dengan nada penuh keyakinan menegaskan bahwa hasil di Jepang adalah sebuah tamparan keras yang justru membangunkan singa yang sedang tertidur. Ini adalah pembelajaran berharga, sebuah cermin yang menunjukkan di mana posisi kita sebenarnya, tapi saya tegaskan, ini bukan saatnya menunduk lesu, ini saatnya bangkit dengan kepala tegak, merangkai strategi, dan mewujudkan impian besar kita, ujarnya, suaranya bergetar namun memancarkan semangat membara. PSSI, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh elemen sepak bola nasional, telah menyiapkan serangkaian proyeksi besar yang ambisius namun realistis. Proyeksi ini bukan sekadar janji di awang-awang, melainkan sebuah cetak biru yang komprehensif, tetapi langkah konkret untuk menghadapi laga di round 4 di Oktober mendatang. Evaluasi menyeluruh dan tekad bangkit. Kekalahan atas Jepang menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia masih memiliki jarak kualitas dengan negara-negara elit Asia. Patrick Kluivert selaku pelatih kepala pun menyatakan bahwa laga tersebut menjadi pelajaran berharga. Memiliki banyak kualitas dan ini adalah level Piala Dunia, saya pikir ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting, secara individu sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sebuah tim, ujar Kluivert dalam konferensi pers usai laga. Kapten Timnas Indonesia, Jay Izzes, juga menyuarakan semangat untuk segera bangkit. Ya, kami sudah pernah mengalami kemunduran sebelumnya, di kandang sendiri, kami juga kalah, lalu kami bangkit dengan hebat melawan China dan Bahrain pada bulan lalu, kami perlu menang dan kami melakukannya dengan cukup baik, ungkap Jay. Ia menambahkan bahwa fokus utama tim saat ini adalah belajar dari kekalahan dan mempersiapkan diri secara matang untuk babak selanjutnya. Tentunya ada kabar baik jelang babak 4 nantinya, yakni tak ada pemain kena akumulasi kartu. Di tengah hasil minor tersebut, terdapat kabar baik terkait kedisiplinan pemain. 5 nama yang sebelumnya terancam terkena akumulasi kartu kuning yakni Jay Izzes, Kevin Dix, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, dan Yacob Sayuri, berhasil menyelesaikan 2 laga terakhir tanpa mendapat tambahan kartu. Dengan demikian, semua pemain tersebut secara administrasi dinyatakan bersih dan bisa tampil di babak keempat nanti, asalkan kondisi fisik prima dan secara administratif aman dan bisa dimainkan di round 4 asalkan tidak mengalami cedera, tulis laporan PSSI. Meski Kevin Dix dan Yacob Sayuri mengalami cedera di laga melawan Jepang, peluang tampil tetap terbuka. Melihat dari kebangkitan timnas Indonesia, PSSI telah mempersiapkan rencana besar, namun rencana besar itu akan rampung di Oktober nanti, momentum lahirnya wajah baru timnas. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menggunakan format lebih ketat dengan hanya 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Setiap pertandingan akan bernilai krusial karena hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Untuk menghadapi tantangan itu, Erick Thohir menyiapkan kejutan berupa tambahan kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Beberapa nama sudah masuk radar PSSI dan proses naturalisasi mereka sedang dikebut. Berikut 3 nama yang diproyeksikan akan memperkuat Garuda pada babak keempat mendatang. Pascal Struijk dari Leeds United, pemain bertahan berpostur 190 cm ini tampil impresif di Liga Inggris. Cedera kaki membuatnya absen di akhir musim, namun kabar baiknya Struijk tidak memerlukan operasi dan dijadwalkan pulih sebelum Premier League 2025/2026 dimulai. Erick dengan senyum sumringah penuh optimisme, baru-baru ini mengisyaratkan sebuah rencana besar yang siap dirampungkan pada bulan Oktober mendatang. Nama Pascal Struijk, bek tangguh yang kini bersinar di kancah Eropa, disebut-sebut akan segera merampungkan proses naturalisasinya untuk memperkuat skuad Garuda. Ini adalah angin segar, sebuah kepingan puzzle berharga yang akan melengkapi kekuatan tim nasional Indonesia jelang babak krusial ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Struijk, dengan pengalaman dan kemampuannya menjaga pertahanan, diharapkan mampu menjadi tembok kokoh yang tak mudah ditembus lawan. Kami terus bergerak cepat, memastikan setiap potensi terbaik bisa bergabung dengan keluarga besar timnas, ujar Erick Thohir dengan nada penuh harap. Proses naturalisasi Pascal Struijk adalah bagian dari strategi jangka panjang kami untuk menghadirkan kedalaman skuad yang mumpuni. Kami yakin, dengan kualitas yang dimilikinya, ia akan memberikan kontribusi signifikan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam mempersiapkan tim nasional menghadapi tantangan di putaran selanjutnya. Ini bukan sekadar penambahan pemain, melainkan suntikan semangat, simbol dari tekad baja PSSI untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Oktober mendatang akan menjadi momentum penting, saat dimana satu lagi putra terbaik bangsa, meski berdarah campuran, siap mengukir sejarah bersama Merah Putih. Mari kita sambut dengan optimisme dan dukungan penuh. Proses naturalisasi Pascal Struck sempat tertunda karena dokumen administratif, tapi peluangnya kembali terbuka untuk Oktober nanti, ujar sumber internal PSSI. Hairul Riedewal, Royal Antwerp alumni Ajax Amsterdam ini dikenal sebagai gelandang bertahan tangguh yang juga bisa bermain di posisi bek kiri. Oktober mendatang, langit sepak bola Indonesia mungkin akan semakin cerah. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, dikabarkan tengah bersiap merampungkan sebuah rencana manis, yaitu merampungkan Hairul Riedewal, gelandang bertahan berdarah Suriname Indonesia yang kini berkiprah di Crystal Palace. Rencana ini bukan tanpa alasan, kehadirannya diharapkan dapat menjadi amunisi tambahan yang sangat berharga bagi tim nasional Indonesia menjelang ketatnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita terus bekerja di balik layar, memastikan setiap pemain benar-benar terbentuk sempurna, ujar sebuah sumber dekat PSSI dengan nada optimis. Hairul adalah salah satu nama yang sangat kita harapkan bisa memperkuat Garuda, kualitasnya di lini tengah tak perlu diragukan lagi, dan kehadirannya akan membawa irama baru bagi tim kita. Naturalisasi Riedewal, jika terwujud, akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang akan menghadapi tantangan berat di fase selanjutnya. Kemampuannya dalam membaca permainan, memutus serangan lawan, serta mendistribusikan bola dengan akurat diyakini akan memberikan stabilitas ekstra di lini tengah. Walau untuk saat ini Indonesia sudah punya Joey Pelupesi, sebuah posisi yang kerap menjadi kunci dalam pertandingan-pertandingan level tinggi. Erick Thohir sendiri dikenal dengan gerak cepat dan visinya yang jauh ke depan. Langkah naturalisasi ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan tim terbaik untuk mencapai mimpi besar berlaga di Piala Dunia, sebuah impian yang kini terasa semakin dekat dengan setiap langkah strategis yang diambil. Jadi, nantikan saja, Oktober nanti bisa jadi bulan yang istimewa bagi sepak bola Indonesia, dengan kedatangan seorang Hairul Riedewal yang siap berjuang demi lambang Garuda di dada. Semoga rencana manis ini berjalan lancar dan membawa kebahagiaan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Patrick Kluivert sendiri secara langsung sudah berdiskusi dengan Riedewal. Jika semua lancar dalam beberapa bulan ke depan, Riedewal bisa menjadi pelapis atau bahkan duet ideal untuk Tom Haye di lini tengah Garuda, terang Kluivert. Miliano Jonathans, FC Utrecht winger muda berusia 21 tahun ini dikenal dengan permainan eksplosif dari sisi kanan, memiliki kaki kiri yang kuat, dan sering dibandingkan dengan legenda Belanda, Arjen Robben. Meskipun masih menunggu waktu untuk mendapatkan menit reguler di Eredivisie, Miliano merupakan prospek cerah masa depan timnas. Di Oktober mendatang, yaitu merampungkan proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk menambah amunisi timnas Indonesia. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan membawa angin segar dan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda yang akan berjuang keras demi mimpi Piala Dunia. Miliano Jonathans, dengan performa gemilangnya di Eropa, telah lama menjadi incaran PSSI. Kecepatannya, visi bermainnya, serta kemampuannya mencetak gol diyakini akan menjadi aset berharga bagi lini serang timnas. Erick Thohir, dengan tangan dinginnya, sepertinya akan memastikan proses ini berjalan lancar, mewujudkan harapan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Kehadiran Jonathans bukan sekadar penambahan pemain, melainkan juga simbol dari komitmen PSSI. Jika performanya membaik dan proses administrasi dibereskan, Oktober bisa jadi momen dia mengenakan jersey merah putih untuk pertama kalinya, jelas perwakilan PSSI. Fokus evaluasi, 3 posisi jadi prioritas. PSSI dan tim pelatih menyoroti 3 posisi utama yang akan menjadi fokus evaluasi: lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Ketiga nama yang disebutkan di atas diharapkan bisa langsung meningkatkan kualitas di posisi masing-masing. Transformasi yang diusung tidak hanya menyentuh sisi taktik, tetapi juga kualitas individu pemain. Diharapkan dengan bergabungnya pemain-pemain baru tersebut, jarak kualitas Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya bisa semakin terpangkas. Setiap laga nanti hidup mati, kita harus naik level, tegas Erick Thohir. Dengan waktu persiapan sekitar 4 bulan, publik tanah air menantikan transformasi nyata dari timnas Indonesia. Oktober nanti akan menjadi saksi, apakah skuad Garuda benar-benar mampu mengejutkan Asia dan melangkah lebih jauh menuju mimpi besar ke Piala Dunia 2026.